wanita licik ini pasti tertarik pada papa. Saya tak bisa membiarkan semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Papa adalah milik Nona Tiara. Saat makan, Gary memakan makanannya dalam diam tanpa berbicara sama sekali dengan Jenna. Wajah laki-laki itu sangat dingin padanya. Nico juga diam. Dia dengan sabar mengupas beberapa udang untuk putranya tanpa mengatakan apapun. Jenna menggetarkan gigi saat melihat keduanya berinteraksi satu sama lain. Cengkeramannya pada sendok semakin erat ketika dia merasakan perasaan jengkel yang kuat. Meskipun ayah dan anak tersebut tidak banyak berbicara, namun mereka memberikan perasaan bahwa keduanya adalah bagian dari keluarga yang sama, sedangkan dia hanyalah orang luar. Nico menaruh daging ke dalam mangkok Gary dan Gary mengunyahnya sebelum cemberut dan melirik ke arah Jenna. Menurut saya, Nona Tiara lebih baik dalam menyiapkan hidangan ini. Nico mengangguk setuju setelah mendengar ucapan anak itu. Meskipun koki mereka tidak buruk, namun cara Tiara menyiapkan hidangan ini agak berbeda. Dia membuat makanannya terasa lebih lezat seperti masakan rumahan. Habiskan makananmu, kamu akan segera menyantap masakan Nona Tiara, kata Nico sambil memasukkan beberapa sayuran ke dalam mangkok Gary. Anak laki-laki itu mengangguk patuh sebelum melanjutkan makannya. Mulut Jenna terasa masam karena cemberut ketika mendengar mereka berdua berbicara. Setelah mereka selesai makan, mereka bertiga kembali ke ruang tamu. Jenna masih belum ingin pergi, jadi dia berusaha untuk memulai segala macam percakapan dengan Gary dan Nico. Ayah dan anak tersebut menanggapi dengan sopan, namun kesabaran mereka pun habis seiring berjalannya waktu. Ini sudah larut, kamu harus pulang untuk beristirahat. Jelas sekali bahwa kesabaran Nico sudah berada pada batasnya. Senyuman di wajah Jenna menegang ketika dia mendengar ucapan pria itu, tapi dia segera kembali ke ekspresi biasanya sebelum berbicara dengan nada yang lembut. Nico, bolehkah saya tinggal bersama kalian? Villa di sana terlalu besar dan saya tidak terbiasa tinggal sendirian di sana. Nico mengenyitkan alisnya setelah mendengar ucapan wanita itu. Jenna mengira dia memiliki peluang, jadi dia pun segera menambahkan pernyataannya. Jangan khawatir, saya tak akan berkeliaran setelah pindah ke sini. Jika kamu merasa terlalu sedikit orang di sekitarmu, maka saya bisa mengatur lebih banyak pegawai untuk tinggal di sana dan merawat tempat itu. Nico berbicara dengan nada yang tidak menimbulkan perdebatan. Andi, tolong, minta Nona Jenna untuk pulang. Baik Tuan. Andi mengangguk dengan patuh sebelum berbalik untuk mengantar Jenna pergi. Saat ini wanita itu merasa marah. Saya sudah memperjelas semuanya, namun Nico sepertinya tidak mengerti apapun. Apakah saya jauh lebih buruk dari Tiara? Jenna tidak mengetahui bahwa dia sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Nico. Terlebih lagi, Nico tidak menyukai ide tentang wanita lain yang pindah ke tempatnya untuk waktu yang lama. Ketika Gary melihat wanita itu berjalan keluar dari ruang tamu, dia pun bergumam pelan. Akhirnya dia pergi. Apa kamu tidak menyukainya? Nico menoleh untuk menatap bocah laki-laki yang ada di sampingnya. Gary mengangguk. Saya tidak menyukainya. Kenapa tidak? Nico bertanya. Saya tidak yakin. Saya hanya merasa dia mempunyai niat yang buruk. Jelas, Gary. Nico tersenyum saat melihat cara Gary mengerutkan wajahnya. Menurut saya,
kamu memang tidak menyukai orang lain di dunia ini selain Nona Tiara kan? Itu benar. Nona Tiara adalah orang yang paling saya sukai di dunia. Tak ada yang bisa menandinginya. Carrie mengangkat dagunya dengan bangga. Nico tertawa terbahak-bahak sebelum mengacak-acak rambut hitam anak laki-laki itu. Apa kamu ingin berbicara dengannya? Iya. Carrie berteriak kegirangan. Nico pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon Tiara setelah melihat betapa gembiranya bocah itu. Sudah lama sekali. Sejak terakhir kali saya melihatmu, Tante Tiara. Saya sangat merindukanmu. Carrie melebarkan bibirnya dan menyeringai lebar ketika melihat Tiara melalui panggilan video. Senyuman Tiara sama cerahnya dengan senyuman bocah laki-laki itu. Saya juga sangat merindukanmu. Dia sibuk dengan latihan selama jangka waktu ini, jadi dia jarang menelpon Nico. Namun itu tidak berarti kalau dia tak merindukan mereka. Baik Tiara maupun Carrie terus berbicara tentang betapa mereka merindukan satu sama lain. Nico pun merasa kesulitan untuk menyela pembicaraan mereka. Carrie memegang ponsel tanpa memberikan kesempatan kepada ayahnya untuk berbicara sama sekali. Tante Tiara, saya tahu kalau akhir-akhir ini kamu sedang sibuk. Jadi saya berlatih semua lagu yang sudah kamu ajarkan kepada saya sebelumnya. Saya akan memainkannya untukmu saat saya berkunjung. Raut wajah Carrie menunjukkan bahwa dia hanya menunggu Tiara untuk memujinya. Tiara tidak tega mengecewakan bocah itu, jadi dia memberikan ciuman jauh melalui telepon. Saya akan menunggumu datang dan tampil untuk saya. Pipi Carrie merona karena malu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu. Kemudian dengan tangan mungilnya yang memegang telepon, dia menjawab dengan kekanak-kanakan. Saya juga ingin membelimu ciuman. Lalu dia memajukan bibir lembutnya dan mendekatkannya ke kamera ponsel. Saat itu Tiara merasa hatinya seperti meleleh menjadi genangan air. Bagaimana kamu bisa begitu menggemaskan, Carrie? Tiara menjerit sambil menciumnya lagi melalui ponsel. Mereka begitu asik mengobrol sehingga sama sekali melupakan Nico. Pria itu duduk di samping dan menyaksikan mereka berinteraksi dengan senyuman di wajahnya. Tatapannya dipenuhi rasa cinta untuk mereka berdua. Setelah beberapa saat, Tiara dan Carrie akhirnya sudah selesai saling menghujani dengan cinta. Baru pada saat itulah Nico berhasil mendapatkan kembali ponselnya dari Carrie. Ekspresi simpati terpancar dari kedua matanya saat melihat wajah kurus Tiara melalui panggilan itu. Kamu harus menjaga kesehatanmu dan makan lebih banyak. Wajah Tiara memang aslinya mungil, tapi sekarang dia terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Saya tahu, jangan khawatir. Kedua mata Tiara berbinar ketika dia menatap Nico dan senyuman di wajahnya tampak sangat manis. Namun entah kenapa Nico merasa agak jengkel dan kesal mendengar tanggapannya. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu tahu cara merawat diri sendiri, tetapi kamu melupakannya begitu kamu mengakhiri panggilan. Gerutunya. Kali ini saya berjanji akan menjaga diri saya sendiri. Masa latihan yang paling melelahkan sudah berakhir sekarang. Tiara tahu kalau Nico mengkhawatirkannya, jadi dia menghiburnya dengan suara yang lembut. Guru kami mengatakan bahwa jadwal latihan kami akan dikurangi mulai sekarang. Nico tersenyum mendengarnya. Sebenarnya dia tidak marah kepada Tiara. Nico hanya ingin Tiara mengetahui betapa dia peduli terhadap kesehatannya.
Dia pun segera mengubah topik ketika melihat Niko tersenyum lagi. Saya berencana untuk membawa biola yang telah kamu dan Pandu belikan untuk saya kepada Pak Lois untuk diperbaiki. Baiklah, saya akan memberitahu penjaga untuk mengantarmu, ucap Niko dengan sebuah anggukan. Setelah itu mereka pun mengobrol sebentar sebelum Tiara mendesak Niko untuk beristirahat. Lagi pula malam sudah larut di tempat Niko. Niko juga mulai merasa lelah, jadi dia meminta Gary untuk mengucapkan selamat malam kepada Tiara sebelum mereka mengakhiri panggilan itu. Setelah menelpon, Tiara merapikan tempatnya sebentar sebelum dia membawa biolanya keluar untuk latihan orkestra. Malam itu dia membawa 3 biola ke rumah Lois setelah latihan selesai. Apa yang membawamu kemari? Lois menatap Tiara dengan bingung. Dia mengetahui kalau Tiara sangat sibuk akhir-akhir ini. Sebelumnya dia akan mampir selama sehari liburnya, tapi akhir-akhir ini Tiara jarang muncul karena dia sangat sibuk. Hari ini saya ingin meminta bantuan darimu, Pak Lois. Dia tampak berseri-seri sambil meletakkan biola-biola itu di atas meja. Lois melihat biola-biola itu sebelum menjawab dengan ejekan yang menghina. Saya tahu kamu tak akan datang tanpa alasan. Dia berbicara sambil bercanda. Meskipun begitu, dia berdiri dan berjalan untuk memeriksa alat musik tersebut. Kamu tidak menghancurkan ketiga biola ini, kan? Mereka tidak rusak sama sekali. Saya hanya ingin kamu memperbaikinya sedikit, Pak Lois. Tiara buru-buru menjelaskan alasannya sebelum membuka ketiga kotak biola itu. Ketiga biola tersebut memiliki gaya yang unik, namun Lois segera memperhatikan detail berbeda pada masing-masing biola tersebut. Biola terakhir sangat membuat Lois bersemangat saat pertama kali melihatnya. Ini salah satu biola Stradivarius. Dia menatap Tiara dengan tak percaya. Sebagai seorang ahli dawai yang terkenal, Lois sangat mengenal para pemain biola terkenal di seluruh dunia. Biola seunik biola Stradivarius adalah biola yang diimpulkan bisa dimiliki oleh setiap pemain biola seumur hidupnya. Lois sebelumnya pernah mendengar bahwa ada seseorang yang menyimpan biola Stradivarius sebagai kenang-kenangan. Tetap saja dia tak pernah menyangka kalau akan melihat biola itu ada pada Tiara. Dia pun mengusap lembut permukaan biola itu sebelum menatap Tiara. Bolehkah saya mencoba memainkan biola ini? Tentu saja. Tiara belum pernah melihat Lois begitu bersemangat, dan dia pun mengerti pasti Lois sangat menyukai biola ini. Dia tak punya alasan untuk menolak permintaan pria itu. Setelah mendapatkan persetujuannya, dengan hati-hati Lois mengangkat biola itu ke tangannya, seolah biola tersebut adalah sebuah harta yang berharga. Saat itu, Angus berjalan ke dalam ruangan dengan jas hitam panjang yang menutupi tubuhnya. Dia kebetulan melihat ekspresi terpesona di mata Lois ketika pria itu mengeluarkan biola dari dalam kotaknya. Sudah lama sekali saya tidak melihat raut wajah paman yang seperti itu. Saya merindukannya. Tiara tersenyum sambil berbalik untuk melihat pemilik suara itu. Kamu di sini, Pak Angus. Kedua mata Angus berbinar melihat senyuman di wajah gadis itu. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah lagu yang menenangkan terdengar di telinganya. Dia melihat Lois menekan biola ke bahunya dan mulai memainkannya dengan gerakan yang elegan. Angus menghela nafas saat melihat raut wajah Lois. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat Lois bermain biola. Saya yakin
kalau mendapatkan kesempatan untuk memainkan alat musik mewah seperti itu adalah hobinya. Secara naluriah Tiara menatap Engos. Pria itu bertemu pandang dengan Tiara sebelum beralih menatap pamannya dengan ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Lois memiliki impian untuk menekuni musik ketika dia masih muda. Tapi dia terlibat dalam sebuah kecelakaan yang melukai tangannya. Dia tak bisa bermain biola dalam waktu lama. Jadi dia pun menyerah. Ini adalah salah satu penyesalan terbesarnya. Oleh karena itu, Tiara menoleh ke arah Lois dengan ekspresi prihatin di wajahnya setelah mendengar ucapan Engos. Dia bisa memahami betapa sakitnya saat dipaksa menyerah pada impiannya. Di masa lalu, Tiara hampir menyerah pada mimpinya. Namun tiba-tiba dia merasakan sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu setelah memikirkan hal ini. Dia memperhatikan nada lagu yang dimainkan Lois hingga menyadari bahwa itu adalah karya yang berjudul Canon Indie. Ada banyak emosi yang terpancar melalui melodi lagu tersebut. Saat Tiara mendengarkan pria itu bermain, dia menatap biola lainnya dan kemudian muncul sebuah ide. Dia mengangkat salah satu biola lainnya dan mulai mencocokkan remote-nya dengan ritme Lois. Mereka pun berduet untuk paruh kedua lagu tersebut. Dengan tambahan permainan Tiara, lagu yang awalnya menyenangkan jadi terdengar lebih baik dari sebelumnya. Lagu itu memiliki nada yang mengharukan dan Tiara telah menampilkan semua bagian terbaiknya dengan permainannya. Engos berdiri di samping dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Tatapan lembutnya tertuju pada Tiara setelah beberapa saat. Setelah lagunya selesai, Lois masih tampak ragu-ragu untuk meletakkan biola itu. Tiara memperhatikan hal itu, jadi dia pun mengajukan penawaran. "Bagaimana dengan lagu lainnya, Pak Lois?" Lois pun tergoda, tapi akhirnya dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, saya semakin tua, jadi saya tidak mempunyai tenaga lagi. Satu lagu saja sudah cukup, tapi sekarang saya tak bisa melakukan lebih dari itu." Tiara tidak memaksa Lois untuk memainkannya lagi setelah mendengar penjelasannya. Sebaliknya Tiara menurunkan biolanya dan menghela nafas. "Saya selalu mengetahui betapa bagusnya kamu dalam memperbaiki biola, tetapi saya tidak menyangka kalau kamu juga begitu pandai memainkannya. Kamu berada pada standar seorang master," ujar Tiara. "Berhentilah berusaha untuk mengambil hati saya. Saya tak akan tertipu oleh pujianmu," jawab Lois. Meski terdengar agak mengejek, namun senyuman Lois telah mengungkapkan perasaannya yang asli. "Saya tidak berusaha untuk mengambil hatimu. Saya hanya berkata jujur. Kamu bisa bertanya pada Pak Engos jika kamu tidak mempercayai saya," ucap Tiara sambil tersenyum dan menoleh ke arah Engos. Engos mengangguk setuju. "Menurut saya, Nona Tiara berkata benar. Kamu mungkin bukan seorang musisi, tapi keahlianmu sudah pasti setingkat dengan seorang master." "Apapun yang dikatakan oleh Nona Tiara mungkin terdengar benar bagimu." Lois tampak berseri-seri pada keponakannya sebelum pandangannya tertuju pada Tiara. Ekspresi ragu-ragu pun muncul di wajahnya untuk sejenak sebelum dia sepertinya telah mengambil keputusan dalam benaknya. Kemudian Lois berbalik dan berjalan ke arah lemari sebelum mengambil lembaran musik lama dari dalam. "Ini untukmu. Saya sudah lama menyimpan banyak lembaran musik ini. Saya harap kamu bisa menghidupkannya kembali."
ucap Lois sambil menyerahkannya pada Tiara. Tiara merasa terkejut. Lembaran musik itu jelas berharga, dan Lois menyebutkan bahwa ada banyak sekali barang terkenal di dalamnya. Dia tidak dapat membayangkan betapa berharganya lembaran-lembaran musik ini. Saya sangat menghargainya, tetapi lembaran-lembaran musik ini terlalu berharga. Saya tidak bisa mengambilnya. Tiara mengembalikan lembaran musik itu kepada Lois. Namun Lois tetap bersikeras untuk memberikannya pada Tiara. Baiklah, karena saya sudah memberikannya padamu, maka sebaiknya kamu mengambilnya saja. Saya tak akan memberikannya padamu jika saya tidak menyukaimu. Orang lain tak akan pernah bisa mendapatkan lembaran musik ini meskipun mereka menginginkannya.